Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikda Vina Luciana, mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, angkatan tahun 2018. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Hendri Kuswara dan Bapak Dr. Roni Eka Putra yang telah membimbing proposal saya, sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Proposal saya ini berjudul Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Kota Padang. Dikarenakan adanya otonomi daerah di Indonesia yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Untuk petunjuk umum mengenai standar pelayanan minimal ini dijelaskan dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti pada standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis. Selain itu, kesehatan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam pengadaannya baik pengadaan barang maupun jasa di bidang kesehatan. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mengenai standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Terdapat 12 indikator kinerja SPM kesehatan kabupaten atau kota, salah satunya pelayanan kesehatan bagi lansia. Kemudian pada awal tahun 2020 adanya virus varian baru yang menggemparkan seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Virus ini diberi nama virus COVID-19. Hal ini tentunya menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami kewalahan untuk menangani pasien yang positif COVID-19. Salah satunya adalah kelompok lansia, di mana kelompok lansia paling beresiko terpapar virus COVID-19 sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan bagi lansia itu dibatasi. Hal ini menyebabkan capaian kinerja SPM kesehatan menurun, terutama pelayanan kesehatan bagi lansia, salah satunya di Kota Padang sendiri. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut mengenai laporan capaian SPM Kesehatan Kota Padang pada tahun 2019 dan tahun 2021. Di antara 12 indikator kinerja SPM Kesehatan, pelayanan kesehatan pada lansia yang mengalami penurunan sangat signifikan sekali. Untuk capaian SPM setiap tahunnya adalah 100% yang ditargetkan, akan tetapi pada tahun 2019 capaian pelayanan kesehatan pada lansia pada tahun 2019 adalah sebesar 74,89% dan pada tahun 2020 adalah 52,90%. Hal ini cukup menurun drastis sekitar 21,99%. Hal inilah yang mendasari peneliti ingin mengambil pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Untuk fenomena empiris dan teoritis ialah sasaran kebijakan SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang ini adalah 71.400 lansia yang terbagi ke dalam wilayah kerja puskesmas di Kota Padang. Puskesmas Kota Padang sendiri sebanyak 23 puskesmas. Untuk tujuan kebijakan SPM ini sendiri adalah untuk mewujudkan lansia yang smart atau sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Untuk sumber daya manusia sendiri di Kota Padang ini masih kurang. Salah satunya di sumber daya manusia pada tenaga kesehatan dan kader yang melaksanakan SPM kesehatan pada pelayanan lansia. Kemudian sumber daya finansial juga masih kurang. Salah satunya adalah stik pengukuran kolesterol itu tidak mencukupi untuk lansia yang ada di Kota Padang. Pengukuran kolesterol merupakan salah satu bentuk pelayanan minimal yang harus didapatkan oleh lansia. Kemudian komunikasi dan koordinasi juga terganggu dikarenakan COVID-19. Kemudian sikap dari pelaksana kebijakan SPM kesehatan pelayanan lansia ini sudah mendukung adanya SPM ini. Akan tetapi pemahaman yang kurang dari para pelaksana ini membuat SPM ini masih kurang dilaksanakan dengan baik di Kota Padang.
Kemudian orang-orang yang melaksanakan SPM kesehatan ini merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan sehingga lebih memahami bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini seharusnya dijalankan. Kemudian untuk partisipasi lansia ini juga masih kurang karena lansia masih minim sekali kesadaran untuk pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Untuk tujuan penelitian sendiri ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan standar pelayanan minimal SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Untuk manfaat penelitian sendiri itu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis, di mana manfaat praktis adalah menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksana kebijakan, kemudian menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang, mengenai pentingnya pelayanan kesehatan bagi lansia. Untuk manfaat teoritis sendiri ialah memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa mengenai topik yang peneliti kaji. Kemudian dapat menjadi pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Kemudian tinjauan pustaka yaitu penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Reli Zaidi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nova Wahyuni dan Ana Farida, Matsudi, Antono Suryoputro, dan Septo Pawelas Arso. Kemudian penelitian dilakukan oleh Daisy Jairawung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isti Duyanti. Untuk konsep kebijakan publik dikemukakan oleh Keban, di mana melihat kebijakan publik sebagai konsep filosofis, suatu produk, suatu proses, dan suatu kerangka kerja. Kemudian konsep kebijakan publik dari Chandler dan Plano, di mana kebijakan publik memanfaatkan sumber daya untuk memecahkan masalah publik. Dan Dai mengemukakan bahwa public policy is whatever government choose to do or not to do. Kemudian konsep mengenai implementasi kebijakan publik oleh Mazmanian dan Sabatier. Untuk implementasi kebijakan publik itu dilakukan dengan sistematis untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang dibuat, sehingga akan menimbulkan dampak terhadap sasaran dari kebijakan yang dibuat. Untuk implementasi kebijakan publik itu merupakan tindakan yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan itu ditetapkan sebelumnya. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pertama adalah standar dan tujuan kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana. Yang keempat, sikap atau kecenderungan agen pelaksana atau disposisi. Yang kelima, komunikasi antar organisasi. Dan yang terakhir, indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk skema pemikiran bisa dilihat dari bagian berikut. Untuk definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan, dan konsep mengenai lansia atau lanjut usia. Untuk definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk metode penelitian, di sini pendekatan dan desain penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana observasi awal untuk melihat bagaimana keadaan atau objek yang akan peneliti teliti. Kemudian melakukan wawancara dan dokumentasi, baik dokumentasi terkait peraturan-peraturan ataupun yang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti. Untuk teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu yang peneliti pilih untuk dijadikan informan ialah pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan penelitian implementasi kebijakan standar pelayanan minimal kesehatan pada pelayanan kesehatan lansia di Kota Padang. Peranan peneliti dalam penelitian ini ialah menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk proses penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang dimulai dari pengurusan surat izin penelitian sampai dengan selesainya penelitian di lapangan, hingga didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Kemudian peneliti juga mengumpulkan informasi atau data, kemudian mengelompokkan informasi atau data yang didapatkan sesuai dengan karakteristiknya. Setelah itu membuat kesimpulan awal mengenai informasi dan data yang telah didapatkan tadi. Untuk unit analisis sendiri, peneliti menggunakan Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Ambacang dan juga Puskesmas Lapai.
Untuk unit analisis, peneliti menggunakan unit analisis kelompok. Untuk teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, kemudian melakukan penyajian data, dan menarik kesimpulan dan juga verifikasi dari data-data yang telah didapatkan. Kemudian untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyaksikan video presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.